Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho Amri, perwakilan dari PMR Wira SMA Negeri 1 Kudus. Sebelumnya, saya di sini sebagai pemateri tentang sikap hedonisme. Sebelum kita ke materi, yuk kita jargon terlebih dahulu. Sebelumnya, saat saya bilang Siamo, kalian bilang Tutti Fratelli, gitu ya. Siamo, Tutti Fratelli. Baiklah. Sebelum ke materi, kalian tahu gak sih apa itu hedonisme? Kayaknya belum pernah denger sih, Kak. Hedonisme itu tuh pandangan hidup seseorang yang menganggap bahwa kebahagiaan sejati itu tuh diperoleh melalui kesenangan dan tentang kepuasan pribadi. Hedonisme dibagi menjadi dua, yaitu hedon dan isme. Isme yang merujuk ke kebiasaan dan hedon yang merujuk ke perilaku mengobrol-obrolkan, dan isme yang merujuk ke kebiasaan. Penganutnya yang biasanya disebut hedonis itu tuh percaya bahwa tujuan utama dalam hidup adalah mengisi dengan kebahagiaan. Di sini ada penyebab sikap dari hedonisme. Yang pertama yaitu dari diri sendiri. Standar orang-orang pasti berbeda. Di sikap hedonisme ini, standar orang pasti itu termasuk yang tinggi, yang menyebabkan hasrat untuk ketidakpuasannya itu tuh juga tinggi. Lalu hal tersebut itu tuh mendorong orang tersebut agar ketidakpuasannya itu tercukupi terus gitu. Terus di sini ada keluarga. Latar belakang keluarga yang mewah itu tuh biasanya memicu kita untuk mengikuti gaya hidup keluarga itu yang cenderung mewah. Setelah itu di sini ada lingkungan. Lingkungan itu tuh merujuk ke pergaulan kalian kepada orang-orang yang ada di luar. Jika orang-orang yang di luar itu menerapkan sikap hedonisme juga, kalian pasti akan terajari dan terjerumus ke sikap hedonisme tersebut. Setelah itu di sini ada ciri-ciri. Yang pertama, tidak pernah puas. Orang yang memiliki sikap hedonisme itu pasti selalu ingin yang lebih-lebih. Mereka itu tidak bersyukur terhadap barang apa yang sudah dimilikinya. Dia pasti ingin membeli yang lebih baru, lebih bagus, seperti itu. Setelah itu di sini ada impulsif dalam belanja. Kalian saat belanja itu tuh di sikap hedonisme ini, mereka lebih mengutamakan barang-barang yang dibeli sesuai keinginan mereka ketimbang sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan. Seperti kalian itu tuh hari ini kehabisan odol, tapi itu tuh di pasar malah beli cincin. Habis itu di sini ada cenderung egois. Ciri-ciri cenderung egois itu tuh di hedonisme ini kan dijelaskan tadi untuk memenuhi ketidakpuasannya. Sedangkan keinginan manusia tuh cenderung tidak terbatas. Dia tuh lebih menuju ke diri sendiri yang dimana ketidakpuasannya itu tuh belum terpenuhi sama sekali dan dipenuhi terlebih dahulu ketimbang orang lain. Dia lebih mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain, seperti itulah. Setelah itu di sini ada sikap kemewahan. Orang yang memiliki sikap hedonisme itu tuh mengagungkan kemewahan yang dimana dia itu tuh suka membeli barang-barang mewah walaupun dia sedang terpelintir dengan uangnya, jadi memaksa dia untuk berhutang juga. Jadi kayak terganggu ke finansialnya itu. Terus di sini ada dampak negatif. Dampak pertama yaitu pengelolaan keuangan yang buruk. Poin pertama ini merujuk ke tidak pernah ke ciri-ciri yaitu tidak pernah puas. Dia itu tuh pengelola keuangannya dia tuh buruk gitu loh. Kayak dia membeli barang-barang yang malah tidak berguna. Jadi uangnya itu tuh bisa-bisanya itu tuh habis di uang yang tidak berguna itu. Setelah itu di sini tidak ada rencana jangka panjang. Ia tidak pernah menabung. Jadi dia tuh ke depannya itu tuh malah kesulitan dalam uangnya. Cari itu aja. Terus di sini ada orientasi keuangan tidak jelas. Poin ini merujuk ke impulsif dalam belanja dalam ciri-ciri. Dia itu tuh tidak membuat skala prioritas yang dimana dia itu tuh lebih keinginan pribadinya itu tuh malah didahulukan ketimbang keinginan yang emang dibutuhkan saat itu. Seperti itu. Habis itu di sini ada cara mengatasi. Yang pertama itu mengubah pola pikir. Pola pikir yang harus diubah itu seperti
hedonisme itu kan lebih mengutamakan kepentingan yang pribadi. Kalian itu bisa mengutamakan kepentingan yang bersifat lebih umum gitu. Habis itu di sini ada menyusun rencana keuangan. Kalian bisa membuat seperti di sini disebutkan bahwa membuat skala prioritas apa saja yang harus dibeli terlebih dahulu, baru nanti itu tuh barang-barang yang tidak perlu tapi ingin dibeli bisa dibeli. Terus di sini ada memiliki target menabung. Kalian bisa membuat target menabung itu tuh dalam jangka panjang ini mau dibuat berapa. Seperti dalam sebulan ini saya pengen menabung sehingga 1 juta, gitu juga bisa. Habis itu di sini ada mengatur uang kas, mengatur arus kas. Kalian bisa mengatur arus kas seperti mengatur pengeluaran dan pemasukan itu tuh berapa-berapa. Dia merujuk ke poin ketiga. Mungkin segitu aja dari materi sikap hedonisme ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya, Ya, silakan. untuk penyebab yang dari keluarga itu kan tadi bisa aja mungkin dia dimanja sama keluarganya yang memang sudah berkecukupan. Nah, gimana kita itu bisa apa ya menanggulangi sikap itu supaya kita tuh nggak memiliki sikap hedonisme yang bakalan kedepannya merugikan kita sendiri karena kita nggak bisa mengatur finansial itu sendiri. Terima kasih. Itu kembali ke cara mengatasi kita, yaitu mengubah pola pikir. Gimana tadi keluarga itu kan mengikuti gaya hidup keluarga tersebut toh. Itu tuh kita bisa mengubah pola pikir tersebut agar sikap hedonisme ini tuh bisa mengurang. Kayak kalian tuh uang yang kalian buat mengeluarkan barang-barang seperti barang-barang mewah dari tadi disebutkan dari keluarga mewah tersebut, itu tuh bisa dibuat menabung saja ketimbang membeli barang-barang mewah. Ya, mungkin segitu aja. Oke, terima kasih Kak. Ya, baik. Terima kasih ya sudah menemani sampai waktu ini, sampai saat ini. Maaf jika tadi ada kata selipat gitu kata-katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.